Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sini silakan masuk. Silakan duduk dulu. Ayo sini silakan duduk dulu. Senang sekali bisa bertemu dengan Dani. Gimana kabar Dani hari ini? Gimana belajarnya, lancar? Alhamdulillah baik Bu, dan juga alhamdulillah lancar kok proses belajarnya. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Dani tumben datang ke sini. Oh iya Bu, Dani lagi ada masalah Bu, tapi Dani ragu untuk menceritakannya. Oh, seperti itu. Nggak apa-apa Dani, jangan ragu untuk mengungkapkan secara jujur masalah yang dialami Dani, supaya Ibu bisa bantu menyelesaikan masalah Dani. Sudah pasti masalah yang akan Dani ceritakan akan Ibu rahasiakan kok. Oh, baik Bu, Dani akan terbuka dan jujur mengungkapkan masalah Dani Bu. Ibu, sebenarnya Dani punya masalah dalam belajar. Dani sangat sedih karena hasil ulangan Dani nilainya kecil. Maaf Dani tadi bohong saat Dani bilang tidak ada masalah dalam belajar karena Dani malu Bu. Iya, Ibu mengerti perasaan Dani. Tidak apa-apa, Ibu yakin kalau kamu pasti sudah melakukan yang terbaik kok. Iya Bu, terima kasih. Dani tahu Ibu juga pasti mengerti bagaimana perasaan Dani sekarang. Iya, Ibu paham kok bagaimana perasaan kamu. Jadi di sini Ibu merasakan kalau Dani sedang merasa sangat sedih dan kecewa serta marah dengan diri Dani sendiri karena Dani merasa tidak puas atas apa yang telah Dani capai. Seperti cerita Dani tadi, benar begitu kan? Iya Bu, benar begitu. Tapi di satu sisi Dani masih malu Bu dengan teman-teman Dani karena hanya nilai ulangan Dani yang jelek yang berada di bawah KKM. Dani bingung harus bagaimana. Mungkin di sini Dani bisa menjelaskan lebih detail dengan Ibu tentang masalah yang Dani alami tadi. Mengapa bisa Dani kurang puas dan mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi Dani tadi. Oh baik Bu, jadi awalnya Dani merasa malas belajar untuk ulangan Bu, karena Dani merasa Dani sudah cukup sangat mengerti di mata pelajaran itu. Tapi karena paksaan belajar dari orang tua Dani, akhirnya Dani tetap belajar walau hanya membaca sedikit-sedikit sih Bu. Ternyata ketika mengerjakan ulangan itu tidak sesuai ekspektasi Dani. Oh, ternyata soalnya sangat susah. Dani langsung menyesal dan sedih karena tidak tahu harus menjawab apa. Ditambah lagi melihat teman-teman kelas saat mengetahui nilai Dani yang paling kecil di kelas. Dari raut wajah mereka sudah berbeda saat melihat Dani, yang akhirnya membuat Dani berpikir bahwa mereka sebenarnya ingin mengejek Dani. Bahkan sudah ada satu teman Dani yang mengejek Dani secara langsung karena nilai Dani jelek. Akhirnya Dani merasa sangat kecewa, kesal dan malu saat bertemu mereka semua Bu. Baiklah, jadi di sini maksud Dani, raut wajah teman-teman kelas Dani itu seperti sedang mengejek Dani, lalu membuat Dani merasa sangat kesal setiap bertemu mereka. Iya Bu, benar. Mengapa hanya dengan melihat raut wajah teman-teman kelas Dani, kamu bisa berpikir bahwa mereka sebenarnya ingin mengejek kamu? Karena Dani melihat dari tatapan mereka yang seakan-akan menganggap remeh Dani Bu. Dari sorot mata mereka seperti mengejek Dani. Jadi perasaan seperti itu yang akhirnya membuat Dani berasumsi bahwa dari tatapan mereka itu seakan-akan sedang mengejek Dani, benar begitu? Iya Bu. Hanya ada perasaan marah dan kesal setiap melihat teman-teman di kelas Bu yang tatapannya seakan-akan mengejek Dani. Lalu perasaan seperti itu sangat mengganggu Dani sampai membuat Dani merasa bahwa Dani telah mengecewakan orang tua Dani Bu, karena Dani bermalas-malasan disuruh belajar nggak mau. jadi Dani merasa bahwa Dani sekarang sudah mengecewakan kedua orang tua Dani karena sikap Dani yang sangat angkuh itu. Iya Bu, benar sekali. Oh ya, Dani tadi bilang kan ada satu teman Dani yang bahkan sudah melontarkan kata-kata ejekan kepada Dani. Boleh Dani ulang kepada Ibu perkataan teman Dani yang tadi? Oh baiklah Bu, teman Dani berkata seperti ini. Kalau aku jadi kamu sih, aku merasa malu karena mendapat nilai jelek. Gitu Bu. Jadi menurut Ibu, ejekan dari teman Dani itu bisa Dani jadikan pelajaran bahwa seharusnya
kita tidak boleh merasa angkuh dan terlalu pede pada diri kita sendiri. Dan juga untuk teman-teman Dani yang raut wajahnya itu seperti seolah-olah sedang mengejek Dani, tidak usah Dani terlalu ambil pusing. Tidak apa-apa, biar saja mereka seperti itu. Nanti ibu juga bantu kasih tahu pada mereka. Dani hanya perlu memperbaiki sifat Dani yang aku tadi agar Dani bisa menjadi lebih baik. Jadi setelah pembicaraan tadi, apakah Dani sudah dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kita peroleh dari pembicaraan tadi? Baik Bu, jadi menurut Dani hal yang harus Dani lakukan itu tidak bersikap angkuh lagi. Lalu Dani juga akan bersikap tidak terlalu memikirkan perkataan dan perbuatan orang lain. Tetapi Dani jadikan itu sebagai pelajaran untuk mendorong Dani untuk terus memperbaiki Dani Bu. Mungkin Dani juga tidak akan terlalu memikirkan hal ini lagi Bu. Tapi bagaimana ya kalau ternyata teman-teman Dani benar-benar akan menjauhi Dani karena sifat Dani yang angkuh? Baiklah, di sini Dani mengatakan bahwa Dani takut teman-teman Dani yang di kelas Dani itu akan menjauhi Dani karena sikap Dani yang sangat angkuh. Mengapa Dani bisa berpikiran dan berkata seperti itu? Karena sebenarnya Dani memang sudah dianggap egois dan angkuh dengan teman-teman Bu. Hal ini sendiri disebabkan karena Dani suka menganggap remeh hal kecil, bersikap sombong saat nilainya besar tanpa harus belajar, seperti itu Bu. Jadi sepertinya Dani akan mencoba untuk meminta maaf jika Dani berani kepada teman-teman atas perbuatan Dani selama ini Bu. Tapi sepertinya hal ini Dani lakukan melalui chat saja Bu, karena Dani malu. Dani, kamu tidak yakin dengan apa yang kamu lakukan. Coba mantapkan lagi diri kamu sebelum melakukan hal itu. Tidak Bu, sepertinya Dani sudah yakin sih Bu, sudah yakin untuk meminta maaf lewat chat dengan teman-teman. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah yakin, tapi kamu berbicara itu dengan raut wajah kamu yang penuh dengan keraguan. Iya Bu, sebenarnya Dani masih bingung harus meminta maaf secara langsung atau lewat chat saja. Bisakah kamu menjelaskan kepada ibu kenapa harus ada opsi meminta maaf lewat chat daripada secara langsung? Dani masih merasa ragu untuk menjelaskannya ke ibu. Dani takut ibu tidak paham dengan apa yang Dani maksud Bu. Ibu yakin bahwa Dani akan menjelaskan dengan apa adanya, karena ibu akan mendengarkan penjelasan Dani dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat SD Bu, Dani pernah tidak sengaja menumpahkan air minum ke buku tulis teman sekelas Dani Bu. Terus Dani minta maaf secara langsung kepada dia, tapi responnya nggak seperti yang Dani harapkan Bu. Maka dari itu Dani takut hal seperti itu terulang lagi jika Dani meminta maaf secara langsung pada teman-teman Bu. Jadi sepertinya Dani rasa keputusan Dani sudah bulat kalau Dani akan meminta maaf lewat chat saja Bu. Coba Dani pikirkan lagi baik-baik keputusan yang Dani buat, apakah sudah sangat tepat atau belum? Iya Bu, karena Dani sebenarnya sudah sangat bingung Dani harus melakukan apa lagi. Baiklah, jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa pengarahan untuk Dani dalam menghadapi kebingungan yang seperti ini. Jadi menurut Ibu akan lebih baik kalau Dani meminta maaf secara langsung daripada harus meminta maaf lewat chat. Karena menurut Ibu, meminta maaf secara langsung itu bisa menghentikan ketegangan di antara kalian, serta bisa juga menimbulkan keakraban kembali untuk Dani dan juga teman-teman Dani. Baiklah Bu, tapi apakah Ibu tahu bagaimana cara meminta maaf secara langsung agar suasana tidak terlalu serius dan tegang Bu? Jadi, Ibu kan pernah baca di salah satu website tentang pentingnya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ibu pernah membaca bahwa meminta maaf dengan benar itu awalnya Dani akui dulu kesalahan Dani. Lalu Dani tidak boleh mencari pembenaran atas kesalahan dari yang Dani lakukan. Meminta maafnya juga
jangan terlalu berlebihan ya. Lalu yang terakhir, Dani bisa buktikan dengan perbuatan Dani yang lebih baik kepada mereka. Iya Bu, terima kasih atas saran dan informasi dari Ibu. Sama-sama. Jadi setelah pembicaraan kita tadi, bagaimana rencana Dani selanjutnya? Jadi rencana Dani akan menunggu sampai jam waktu istirahat Bu, untuk meminta maaf kepada teman-teman agar tidak mengganggu jam pembelajaran di kelas. Iya, bagus. Berarti Dani sudah bisa ya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah atas masalah Dani yang ini tadi. Baik Bu, jadi keputusan akhir Dani sudah bulat bahwa Dani akan meminta maaf secara langsung kepada teman-teman Dani, dan Dani akan mengakui semua kesalahan dan keangkuhan Dani selama ini. Lalu Dani akan buktikan kepada teman-teman bahwa Dani akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik Bu. Oke, jadi di sini Ibu simpulkan ya bahwa Dani sudah mengakui perbuatan buruk Dani yang membuat teman-teman Dani tidak menyukai Dani akhirnya. Lalu Dani juga akan meminta maaf kepada mereka secara langsung, disertai dengan pembuktian bahwa Dani akan berubah menjadi lebih baik. Iya benar Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuan yang sudah Ibu berikan kepada Dani. Dani merasa sangat lega sekarang Bu. Iya, sama-sama Dani. Ibu berharap juga semoga kedepannya Dani menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya Bu.